Halo semua, selamat datang di podcast Teman Cerita episode 1 bersama aku, Cahaya Nuryanti. Podcast ini adalah podcast perdana yang aku buat, di mana podcast ini lahir dari keresahan yang aku rasain selama di tanah rantau yang gak punya teman cerita sama sekali. Aku yakin, bagi kalian yang merantau, jauh dari keluarga, tinggal sebatang kara di kampung orang, pasti juga merasakan hal yang sama. Kesepian, menahan rindu dengan keluarga, semua hal dilakukan sendiri. Intinya dipaksa mandiri oleh keadaan. Sebenarnya bisa aja sih aku telepon orang tua atau teman-teman aku untuk cerita, atau mungkin cerita dengan teman-teman aku yang ada di sini. Tapi pasti akan berbeda kalau kita ceritanya dengan keluarga kita sendiri. Mungkin ada di antara kalian yang juga anak rantau, tapi gak begitu merasa kesepian. Karena misal, kalian merantau untuk kuliah, terus tinggal satu kosan dengan teman SMA kalian. Tapi, di podcast ini, aku hanya ingin berbagi tentang cerita kehidupan aku, nge-share berbagai hal, jadi teman cerita kalian. Walaupun mungkin bukan cerita kehidupan dari seseorang dengan segudang pencapaian. Tapi aku hanya berharap setidaknya dari semua cerita yang nanti aku share, ada satu hal kebaikan yang bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, di podcast Teman Cerita episode 1 ini, sebagai titik awal, aku ingin cerita tentang histori aku jadi anak rantau. Aku mulai merantau itu saat SMA. Jadi, aku dari satu desa namanya Putih Mata, sekitar 30-an kilometer dari kota Masamba, Sulawesi Selatan. Kalau kalian nggak tahu kota Masamba itu di mana, silakan search, atau enggak, pasti kalian kenal deh sama Evi Masamba. Iya, aku satu daratan dengan Evi Masamba. Kembali ke cerita lagi ya. Sebenarnya cukup rumit untuk pada akhirnya aku bisa sekolah di Masamba. Tepatnya sebut saja deh SMA Negeri 8 Luwu Utara, salah satu sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dan itu salah satu sekolah impian para anak-anak SMP di sana. Oke, karena aku adalah anak pertama perempuan dan lahir dengan kondisi finansial yang buruk, aku ingat banget saat itu hanya ada satu orang yang support aku, yaitu tante aku. Kebetulan alhamdulillah Allah memberikan sedikit rezeki pada beliau, sehingga beliau bisa membantu saya sampai sekarang. Sebenarnya semua keluarga aku akan mensupport aku, karena pasti setiap orang tua atau keluarga kita itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi keberuntungan finansial belum berpihak pada kami. Tapi ada satu janji yang secara tidak langsung itu terikat antara aku dan mamaku. Jadi, dulu aku pengen banget sekolah di pesantren dan jauh, bukan berniat untuk jauh dari keluarga, tapi ingin mencari sebuah experience yang baru, sebuah hal-hal baru gitu di luar. Nah, tapi mamaku tidak memperbolehkan karena berbagai macam alasan. Jadi aku bilang, oke, SD, SMP aku sekolah sesuai arahan keluarga aku, tapi SMA aku mau sekolah di sekolah yang memang aku inginkan. Dan ya, mamaku bilang iya. Kemudian berlalulah 3 tahun saya di SMP dan sampailah di tahap pengurusan untuk masuk SMA. Aduh, saat itu pokoknya banyak banget ujiannya, banyak banget benteng penghalang untuk aku bisa sekolah di sekolah yang aku mau. Sampai pada akhirnya tante aku bilang, urus aja deh biaya awal, nanti tante bantu untuk selanjutnya orang tua aku gitu. Dan mama aku dan keluarga besar lainnya setuju. Mulai saat itu aku berusaha untuk mengurus semuanya sendiri, betul-betul sendiri gitu. Mungkin anak-anak lain di umur segitu di saat SMP mau masuk SMA itu kan pasti masih didampingi sama keluarga gitu, sama orang tua gitu kan.
aku tuh saat itu betul-betul yang sendiri gitu. Jadi memang karena pokoknya dengan segala macam diskusi dengan keluarga yang pada akhirnya aku bilang, oke, kalau aku diizinkan untuk mendaftar untuk mengurus ke sekolah itu, biarkan saya urus sendiri gitu. Jadi saya hanya butuh support dari keluarga aja, dan keluarga saya bilang ya sudah gitu. Pokoknya saat itu tuh cobaannya banyak banget gitu, karena di situ tuh fase-fase dimana banyak orang yang menghina, mencaci maki, merendahkan, meremehkan, pokoknya semua deh gitu. Sampai ada satu momen dimana kayak yang aku tuh merasa down banget itu saat ada satu guru aku, aduh maaf ya Pak, tapi ini harus aku bilang. Jadi saat itu dari di sekolah aku itu ada 2 orang yang mendaftar di SMA ini gitu, aku dan satu teman aku. Terus guru aku bilang gini, Bapak tidak menjamin kamu lulus di sekolah itu. Secara sekolah itu kan sekolah unggulan dan kamu gak punya prestasi, gak seperti teman kamu ini, dia punya prestasi sampai ke tingkat provinsi. Aduh, aku yang dengar kata-kata itu tuh kayak, wah parah sih downnya. Tapi itu tidak menciutkan semangat aku, dan itu aku jadikan sebagai sebuah motivasi kalau tunggu ya Pak, aku akan ngebuktiin, insya Allah pasti bisa. Singkat cerita, alhamdulillah Allah itu maha baik banget, dan juga pasti berkat doa-doa dari orang tua dan keluarga aku, alhamdulillah aku lulus di sekolah yang aku inginkan gitu. Dan kemudian berlalulah 3 tahun saya sekolah di sana. Oh iya, mungkin jarak rumah dengan sekolah aku itu tidak sangat jauh. Bisa aja sih aku nggak ngekos gitu kan. Cuman karena banyak pertimbangan, jadi akhirnya aku ngekos. Ya palingan sebulan itu bisa 1 kali atau 2 kali pulang gitu kan. Jadi gini teman-teman, waktu MTS itu atau waktu SMP itu, aku pernah mengalami hal buruk di mana aku dihianati oleh teman-teman aku yang bisa dibilang tuh udah bestie banget gitu kan. Nah, dari kejadian yang tidak mengenakan itu, terus aku down banget, sampai pada akhirnya tante aku bilang, lain kali apapun yang terjadi ceritanya itu ke keluarga. Kalau kamu punya teman yang mungkin sudah terbilang sahabat gitu, sedekat apapun kamu ke dia, kalau kamu mengalami fase-fase buruk dalam kehidupan kamu, bisa saja dia akan meninggalkan kamu gitu. Tapi kalau keluarga, bagaimanapun keadaan kamu, keluarga tuh selalu ada gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat aku yang apa-apa tuh harus cerita gitu. Tapi bukan berarti cerita ngegosipin tetangga ya, bukan gitu. Tapi ini cerita lebih ke kayak curhat gitu. Dan itu semuanya ke keluarga. Walaupun bukan berarti aku gak cerita apa-apa dong ke teman-teman aku, ada cerita, tapi itu ada batasannya gitu. Pokoknya gitulah gitu. Jadi saat SMA itu, karena pulangnya itu hanya 1 kali atau 2 kali dalam sebulan, jadi selama sebelum pulang tuh cerita hidup aku, apapun yang aku alamin selama di sana tuh aku tabung gitu. Jadi pas pulang tuh baru deh diceritain semuanya gitu, keluh kesahnya, curhatnya, gini-gini, pokoknya gitulah. Nah, setelah 3 tahun SMA nih kan, masuklah kita di fase dimana fase ini itu 50% kehidupan kita ke depannya ditentukan oleh keputusan apa yang diambil pada fase ini. Dan struggle-nya itu di fase ini bukan main sih, aku bilang. Aku bilangnya tuh fase ini adalah fase dimana banting tulang, patah tulang, sambung tulangnya tuh sendiri banget. Tapi karena ini masih episode 1, jadi nanti kita cerita di lain waktu deh. Jadi berlanjut. Akhirnya aku lulus
kuliah dan sekarang aku kuliah di Universitas Hairun Ternate. Halo, di sini ada anak Ternate komen di bawah ya. Dan aku di sini sudah lebih kurang 2 tahun lah itu nggak pulang-pulang ke kampung, kasihan banget sih. Dan kalaupun teleponan dan video call sama orang tua dan keluarga di kampung, secara di desa itu kan akses jaringan kurang bagus. Jadi kalau cerita, kalau teleponan, komunikasi itu nggak bisa lama gitu. Dan aku anaknya tipikal yang agak aktif, jadi apa-apa tuh harus cerita gitu, harus ada teman ceritanya. Jadi pas nggak pulang 2 tahun dan komunikasinya agak rumit, agak sulit, kerasa banget nih kesepiannya gitu. Mungkin itu dulu cerita awal aku di podcast teman cerita kali ini. Intinya adalah apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu impikan, perjuangkan. Kalau tujuan kamu jelas, kalau niat kamu lurus dan niat kamu benar, lakukan dengan benar, selesaikan dengan ikhlas, insya Allah, Allah pasti beri jalan.